memiliki ada Oh, ada kode-kode tertentu ya. Oh, menggambarkan istilah tertentu. Oke. Terus apa lagi Pak yang mau diceritakan soal P5 di SLB? Apakah sama kayak ibu juga anak-anaknya jadi lama-lama bosan atau malah seneng, ketagihan atau gimana? Kalau saya selama mengajar itu, saya lebih menitik beratkan pada kemandirian. Yes, sepakat supaya dia kalau anak berkebutuhan khusus spesial memang kemandirian, supaya dia life skill. Sempat saya bingung sendiri juga kalau saya ajar tentang umpama satu contoh di modul ajar karma pala. Saya bertanya tentang anak tunagrahita. Ya. Kamu mau paham tak tentang apa itu karma pala? Pak, kapan jam istirahat? Yang pasti-pasti aja ya, pokoknya mau istirahat apa doang, ini gitu mungkin ya. Kadang saya ikuti alurnya. Kadang sebelum dia masuk ke kelas gitu kan, saya tanya dulu, ya, apa kamu mau? Pak, belikan saya es jaga. Ya, jangan sampai nombok, geng. Curiga nombok nih. Dengan satu syarat, masuk kelas belajar. Oke. Ya. Oh, akhirnya mendengarkan. Habis jaga, lain cerita. Kan kena scam. Itu Bapak kena scam namanya, murid sendiri. Kena prank. Oh, kena prank. Investasi bodong itu. Juga waktu itu sekitar 6 bulan. Iya. Ada ujian praktek gitu. Ujian praktek, oke. Pertama kali saja kan jadi guru untuk belajar ujian praktek. Oke. Tentang membuat kewangian. Saya kira muridnya banyak. Saya megang 17 orang. Khusus pendidikan agama Hindu. Nah, di sana kelebihan saya beli bunga 30.000 saya beli bunga. Murid cuma 1. Lagi-lagi investasi bodoh. Kok bisa Pak dari 17 cuma 1? Itu belum begitu aktif untuk bertanya. Oh, berapa jumlah siswa keseluruhan. Yang berapa yang mau ujian, berapa yang waktu itu kan ada pelatihan guru. Oke. Dan lain satu sebagian. Ada tamu. Saya belum tertawa. Wow, luar biasa ya. Tanda tangan aku jadi serah. Yes, sepakat. Mantap kata-kata. Oh, masih. Saya download kan video tuh. Video membuat kewangian. Kalau saya buat kewangian kan bisa. Saya suruh ya bisa. Karena ini mohon maaf, mereka yang Bapak ajari tunarungu. Oh, tunarungu. Oke. Bikin apa Pak? Bunga. Wangian apa sih guys? Oh, sarana sembahyang. Oke. Kalau yang selain dari tunarungu untuk anak-anak tunagrahita. Tunagrahita itu dia sama seperti saya juga tunagrahita. Kadang tapi daya tampung untuk otaknya itu terbatas. Konsentrasinya ya, memorinya. Suruh belikan di Pak Guru misalnya teh botol. Nanti sampai di kantin lupa. Itu juga sebenarnya sarana untuk ini apa ya, merefleksikan kemampuannya. Makan sendiri. Biar ingat. Membuat jangan. Teh botol. Orang itu membuat jangan. Saya belikan dia untuk jangan yang sudah jadi. Tinggal dia tanding. Canangnya ya. Oh, canangnya tinggal di. Iya memang. Pahit manisnya saya mengajar itu. Kadang ada siswa yang lebih besar badan dari saya. Dia autis itu. Kadang apa yang ada di samping itu dipakai. Iya. Oke. Wow, luar biasa ya. Jadi memang di sini tapi astungaranya atau alhamdulillahnya Pak Pandey sudah bisa memetakan ya. Nih jadi yang ini nih bukan kunci. Saya suruh Kegana kali ya. kalau Cinakan bom. cukup bilang Om Swastiastu. Hanya itu saya bilang saja dari mantra guru dan Trisagil. Iya. Supaya mereka ingat. Tapi ada Pak yang sudah akhirnya berpraktek. Ada perubahan. Alhamdulillah, luar biasa. Mungkin Pak ini perlu diundang nih ke SLB Bapak biar ya gitu. Ada juga siswanya
Andri dia autis, kadang bilang, Dri, ambil buku. Ya, Google kaca. Oh, oke. Jadi disitulah Pak ya kesabaran. Karena memang kita sepakat ya Bapak Ibu kalau bicara anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang pada intinya mereka life skill ya Pak ya. Iya. Life skill Kalau mandiri yang itu intinya. tunanetra itu Nggih. saya memodifikasi, saya belikan dia iPhone. Oh, iPhone. Wah. iPhone itu untuk saya kayak satu lebih. Kayak doa-doa. Krishna, Oh, Krishna diisi iPhone itu atau di-download video Krishna. ceramah gitu. Oh. Kamu dengarkan apa yang kamu Nggih. bisa tangkap? Oh, luar biasa. Jadi ternyata banyak penyesuaian ya Pak ya. Kalau bicara pembelajaran berdiferensiasi udah dilakukan Pak Pande ya, banget. Karena untuk yang si Andre tadi autis kayak gimana mohon maaf. Oke, boleh ada pertanyaan dari netizen. Tahan dulu Pak Pande, dia ada pertanyaan. Halo. Yuhu. Mohon maaf, terima kasih ini pembelajaran yang sangat luar biasa menurut Tiang secara pribadi ya. Tiang punya anak satu juga dari sekian ratus siswa itu yang Muhammad tunarungu juga ya. Nah itu yang saya bikin ya di sekolah Tiang ingin Tiang tanyakan bagaimana sih strategi diferensiasi yang Bapak terapkan ya. Misalkan ada yang tunarungu ya, kalau kayak tadi tunanetra saya baru mendengar itu luar biasa dengan menggunakan itu kan sudah sangat luar biasa lah menurut Tiang. Nah kalau tunarungu yang Bapak terapkan bagaimana? Terima kasih itu aja. Kalau untuk tunarungu itu lebih memperhatikan pada video. Seperti yang tadi saya bilang kan membuat kuangan gitu. Jadi video kuangan supaya dia simak dulu 10 menit, nanti dia praktek. Video dan gambar. Tapi kalau Bapak lebih bisa untuk mengerti bahasa isyarat, akan Itu lebih lebih bagus membantu. lagi. Bahasa isyarat. Bisa diajar. Bisa ada sesinya khusus. Tapi kalau saya berinteraksi dengan tunarungu itu ya, yang secara lebih keseharian, saya haus. Oh, yang ini ya apa namanya? Haus. Yang umum lah, gerakan-gerakan umum. Iya, contoh gimana Pak Pande? Oh, iya. Jadi kita Pak Pande mimiknya dan gerakan mulut juga bergerak ya sama gerakan ini. Oke, itu Pak boleh. Jadi Setiap dia mengalami masalah, dia juga Bisa pakai mic. Oh iya, tapi. kalau kita melihat ekspresi anak tunarungu ketika lagi bermasalah, Iya. entah berkelahi sama saudara atau dimarah bapaknya, Mungkin atau lagi pergi ke sekolah dia kurang murung. murung, dia diam. Itu sudah salah satu tanda dia sedang ada masalah. Tapi Pak Pandi biasanya tunarungu juga kalau ekspresinya kan kelihatan ya, dia tetap ya kelihatan kalau bicara body language ya. Astukari, alhamdulillah ada sempat saya mediasi di KFC lulusan anak tunarungu. Oke. Kan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Iya, betul. pasal Harus ada. setiap pekerja minimal ada 2 orang dari Iya. 100 karyawan yang non disabilitas. Iya. Itu ada undang-undang tenaga kerjanya betul. Kebetulan saya juga orang hukum semester 6. Semakin kagum netizen, semakin gitu gerakannya. Kok malah penjara? Justru ini udah difasilitasi, geng. Makanya malah penjara. Saya ngomong sama kepala KFC di mall, bosnya, Iya. tolong uji coba anak ini Bisa ya, 6 Pak. bulan dan minim keterima 3 orang Iya. di Alfamart 1, Iya. KFC 1, sama di butik 1. Tapi yang gagal di Alfamart itu karena kedisiplinan.
bukan masalah sosial interaksi, bukan kedisiplinan. Kedisiplinan. Jadi kembali ke Jadi, masing-masing. kita tidak bisa mengatakan pihak Alfamart itu diskriminasi. Karena dia anak itu menyamakan suasana di sekolah dengan dunia kerja. Oh. Tak bisa saya bilang. Iya, betul. Jadi Wow. saya tarik dia ke sekolah lagi. Nanti di sekolah itu ada namanya kursus untuk batik, Oke. perkayuan. Ya. Setelah 6 bulan dia Ya. melalui pelatihan, nanti sekolah akan memberikan dia sertifikat untuk Dan membuat coba dia lagi ke dunia kerja. dunia kerja. Atau kembali ke masyarakat. Yes. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi, semoga lancar Pak Pandey kuliahnya dan bisa menjadi apa ya, superhero buat teman-teman kita ya. Ada juga saya bingung dari Lingsar di Madang itu. Nah, Ada ortunya dia buta huruf. ortunya buta huruf. Terus anak ini dia dirawat sama ibunya. Berkebutuhan khususnya apa Pak? Tunanetra sama tuna autis. Nah ini bagaimana saya bilang? Oke. Anak ini khusus dia harus terapi ke Rumah Sakit Mutiara Sukma. Di satu sisi, mohon maaf ibunya yang di link satu jadi ini Pak Pandi nggak bisa baca. Betul. Akhirnya ya kasus mau tidak mau penyuluhan tahu sih Pak? saya korbankan waktu izin 1 hari untuk mengurus BPJS. Di SLB Jawa Barat saat itu ya yang Saya bisa urus dekat ke SMK puskesmas, Iya. baru saya rujuk ke Mutiara Sukma. Iya. Dan Astukari bisa berjalan 2 kali terapi ya. Mudah-mudahan akhirnya siap bersosialisasi di masyarakat ya Pak Pandi ya. Kalau saya mau ngomong tentang jenis-jenis kebutuhan khusus, saya bukan lulusan PLB, Oke. karena saya lulusan dari Sita. Institut Iya. Kampus Umum. Oke. Gak apa-apa. Tapi kita Untuk Bapak Ibu guru lebih jelasnya mendalami tentang anak-anak berkebutuhan khusus, silakan datang ke sekolah. tuh Ada tantangin nih Maka netizen. di sana ada guru khusus lulusan PLB. Untuk diskusi mendalami ya, karena betul Pak Pandi, kalau kita bicara semua berkebutuhan khusus masuk SLB kan nggak mungkin karena akses segala macam. Makanya akhirnya ada di beberapa satuan yang sangat baik hati membuka gitu ya, dan akhirnya tetap harus butuh mungkin update informasi dari lulusan PLB di SLB tadi. Gitu Pak Pandi, kita tepuk tangan yang meriah. Luar biasa Pak Pandi, semangat. Untuk Bapak yang memiliki anak, mohon maaf dengan umum, Oke. Bapak biarkan dia berekspresi. Apa bakatnya itu, Bapak harus dukung, kembangkan. Iya. Itu saja. Kita harus Tapi ibaratnya. satu pesan saya Pak, Oke. ketika anak Bapak diajak dengan satu perkumpulan apa itu Bapak berhak mencari tahu, supaya jangan ada nanti dimanfaatkan dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu saja. Oh itu sering terjadi ya Pak ya? Yuhu, ada pertanyaan juga dari netizen. Pak Pandi, tahan dulu. Silakan, ini jadi seru sih ceritanya. Ya, terima kasih, ini bagus sekali ya. Kebetulan juga Tiang punya Niki Pak Pande siswa baru kelas 7 baru. Nah Niki dari pertama masuk kita kan nggak tahu nih karakter siswa itu. Setelah kita udah 1 bulan 2 bulan belajarnya itu belum juga ketahuan. Ternyata sekarang sudah kita tahu dia itu setiap kita belajar, misalnya kita mau kasih tugas atau apa ya, dia ini pasti dia mengeluarkan kertas itu dikeluarkan terus dia colok loh ini dicolok. Colok. Celak. Oh, celak. Iya, dicelak sudah. Ya ini dia kertas ini seperti ini sudah dia puter. Nah terus kita tanya, iya seperti ini aja. Enggak, selama belajar itu saja. Nah terus sementara dia tidak bisa menulis, tidak bisa apa. Terus kita tanya, yo ini kenapa kok Radit kok begini? Pokoknya saya tidak mau belajar, saya tidak bisa membaca dan sebagainya disebutin. Terus kamu maunya apa? Saya hanya gambar aja. Kita ajak ulangan gitu ya, pasti tangannya itu muter gitu loh sampai sekarang. Nah terus saya tanya bagaimana pelajaran? Iya semua mata pelajaran. Jadi dia tidak bisa membaca dan dia kalau di kelas itu cukup
dia pegang pulpennya, ya sudah dia menggambar aja. Dia A, B, C itu dia tidak tahu. Ternyata itu memang dari SD dia sudah seperti itu. Nah, kira-kira itu jenis penyakit atau apa? Yes, itu saja, saya terima kasih. Bukan itu dia. Terima kasih banyak Bu. Tunagrahita itu Bu. Tunagrahita. Keterlambatan merespon gitu. Jadi saran saya Bu ya, bukan sebagaimana Bu ya, Ibu perlu memanggil orang tuanya. Ya alangkah lebih baiknya anak ini ditutup di SLB lah dulu. Minimal 1-2 tahun. Dan satu lagi Pak Pande ya, semua buku, paket, atau apapun Digambar. yang di rumahnya itu dibawa. Makanya kalau dia bawa tas itu kan full, tas harusnya yang full. Dan sampai begini jalannya itu Nggak bisa dilarang untuk ninggalin. pokoknya buku paket itu semua dibawa. Entah itu kalau tidak ada Keong ya Sama saya kayak murid saya yang kelas 9. reset Persis. Kalau saran saya Bu ya, Ibu panggil orang Udah tuanya. 2 tingkat ini. Minimal anak ini kalau sudah berapa tahun di SD, Tapi murid saya itu enggak mau ke 6 SMP. tahun, berarti anak ini harus dititip di SLB. Udah tak saranin itu 1-2 anak tahun. ini enggak mau. Karena di sana ada penanganan guru khusus. Lebih ke anu dia namanya. Nanti dengan catatan khusus, kalau sudah ada perubahan, baru anak ini bisa Sama ada kembali kelasnya lagi bisa ke baca. SD. Nah, main-main di kelas. Iya. Itu saran dari saya. Oke. Tapi cara penyampaiannya supaya jangan ada ketersinggungan. Iya, sepakat. Iya. Memang Ibu, kita kan di sini sebagai guru atau mungkin pihak satuan kan pasti melihat gejala ya Bu ya. Tetapi untuk menjustifikasi, untuk menjudge ada ketunaan apa, ada kurang kognitifnya di mana, terlambat membaca, dialeksia, disleksia atau apa itu kan juga kita butuh ibaratnya expert. Nah disitulah yang mungkin nanti bisa seperti Pak Pandi bilang, pertama adalah ketemu orang tua dulu. Kan Bu, kalau siswa SLB yang berada di sekolah umum dinamakan siswa inklusi. Iya. Inklusi betul. Inklusi. Anak bapak juga bisa masuk ke sekolah umum. Iya. Jadi mungkin belum terlambat ya Bu ya untuk juga ngobrol sama orang tua. Ini gimana baiknya? Apa perlu kita juga minta tolong atau bersurat ke puskesmas tempat mungkin untuk dicek atau bagaimana gitu, karena ini takutnya berkelanjutan dan nanti menjadi hambatan sendiri. Jadi ketika tadi terjadi ya Pak Pandi ya, yang akhirnya didapat oleh si peserta didik ya bukan si pembelajaran tapi petugas sosialisasi dengan teman-temannya ya sebatas itu gitu, belum ke pemahaman-pemahaman lainnya. Itu sangat disayangkan. Siapa tahu masih bisa diupayakan jalan terbaik Bu, mudah-mudahan. Mungkin di SLB anak ini bisa diterapi gitu. Iya betul. Dan itu kan gratis ya Pak Pandi ya? Gratis gengs. Oke. Ada lagi Bapak? Untuk anak bapak Astukara besok lusa ke depan seandainya bisa lancar membaca gitu kan. Anak saya Iya. Anak murid ya. Anak murid juga anak saya juga Bu ya. Jadi anak saya ini dia pintar anaknya. Apalagi ketika dia seperti yang Bapak bilang tadi itu kita mediasi lewat kita berdialog atau berinteraksi dengan menggunakan handphone, dengan ketikan dia sangat detail dengan cara penyampaiannya itu sangat bagus menurut saya. Cuman itu aja kadang karena anak ini sering dapat nilai besar juga, dia mungkin karena otaknya bagus dan hanya yang inginkan agar dia juga tetap berinteraksi dengan dia. Kebetulan memang dia pakai alat pendengar gitu ya, alat pendengar. Ya, jadi strategi yang tadi itu yang dan terima kasih banyak itu. Dan satu lagi, untuk siswa bapak itu kemungkinan besar bisa diterima di universitas kampus di seluruh NTB. Nanti saya akan sampaikan kebetulan yang video kan tadi kan, nanti yang sampaikan yang panggil secara khusus. Terima kasih banyak Pak
Pak Andi ya. Yes. Ya terima kasih banyak atas pencerahannya yang sangat luar biasa. Ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.